Setelah membina rumah tangga dengan istri saya baru tahu kalau harta yang paling berharga ternyata bukan keluarga, tapi warisan orang tuanya. Soalnya, kalau kita dapat harta warisan, kita nggak perlu capek-capek kerja. Tapi bisa punya uang banyak buat membahagiakan keluarga kita. Tapi, kalau kita punya keluarga, tapi nggak punya warisan, nggak punya kerjaan, dan nggak punya duit, kita nggak mungkin bisa membahagiakan keluarga kita dong. Boro-boro bahagia. Yang ada kita ribut mulu. Gara-gara hidup kekurangan dan ujung-ujungnya perceraian. Makanya, saran dari saya, kalau Anda merasa bukan orang kaya, nggak punya pekerjaan tapi pengen bahagia, berusahalah sebisa mungkin menikah dengan anak orang kaya yang punya banyak warisan. Bahagia setelah itu. Jadi ini sayang, rumah yang mau dikasih sama papa kamu buat kita. Iya dong. Gimana? Enak kan nikah sama aku? Nggak perlu ngapa-ngapain udah dapet rumah. Orang kaya mah gitu. Agak kecil sih. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Wah, yang penting rumah dulu, nanti kamu maunya kayak gimana? Nanti kita rubah rumah ini jadi utang. Kok jadi utang? Maksudnya aku pinjam duit ke bank, kita renovasi rumah ini. Ntar kita bikin 4 lantai ke kanan. Tapi aku maunya tuh halamannya harus yang luas. Kalau mau halamannya luas, ruko saya bukan rumah. Itu parkiran loh, bukan Iya, halaman. makanya. Boleh, boleh. Nanti kamu bikin halaman, kita bikin parkiran 12 buat 12 mobil ya. Terus nanti kita bikin keluaran tol sendiri dari Cawang, keluaran tol rumah kita langsung. Wow. Keren kan? Suasana rumahnya tuh agak putih kolonial gitu. Putih kolonial Suryanial, semua pokoknya milenial. Boleh. Nanti kita bikin kolam renang, panjangnya 2x3 tapi dalamnya 60 meter. Jadi kita benar ke dalam gitu. Jadi ini mah rumah peninggalan orang tua papa yang mau diwariskan sama kita. Nanti kita tinggal di sini. Iya, alhamdulillah ya. Ya, kayaknya rumah ini perlu apa ya, dijual aja gimana, buat modal gimana? Jangan deh, mendingan direnovasi aja biar kita dapat duit lagi. Dapat duit, tapi kan papa ini kan rumahnya kalau kita renovasi kita keluar duit, tapi kalau dijual kan kita dapat duit, gimana? Udah pasti tuh ada caranya deh. Kalau kita renovasi kita juga pasti dapat duit, pasti ada caranya. Papa harus banyak Renovasi dapat duit, renovasi keluar duit, tapi nggak apa-apa. Jangan pernah ngobrolin apa yang belum jadi milik Anda. Buat duit. Lo pikir ini warisan buat lo? Kamu memang kakak ya, bagi saya kamu memang kakak. Tapi kamu tidak bisa semena-mena mendapatkan rumah ini. Papa maaf banget. Ini selama bertahun-tahun kita nikah tuh itu yang pengen mama tanyakan. Apakah dia benar seorang kakak papa gitu? Ini kakak papa. Maksudnya tuh kegantengannya habis buat dia. Papa dapat sisanya doang. Itu dia jawabannya. Masa sekarang rumah juga mau diambil dia? Nggak bisa dong. Tapi emang udah buat kita kok, orang kita punya kuncinya. Nggak bisa, kita juga punya kuncinya kan Pak? Kita punya kuncinya. Kita ada gandulannya. Sorry, ini rumah kuncinya pakai pola M gitu tuh. Nggak bisa dong. Kamu semuanya kamu ambil. Kamu dulu motor, mobil semua kamu ambil. Iya. Aku dapat apa? Sampai muka pun kamu ambil. Dia bisa. Wajar aku ini dilahirin, kan dia di-download. Aplikasi kali ah. Kamu jangan ngiri ya. Kakakku lebih ganteng. Enggak. Kamu pikir aku nggak iri, istrinya lebih cantik? Nggak bisa. Ini rumah buat aku. Nggak, kalau kayak gini kita hubungin asisten papa aja. Iya benar. Ya. Sebelum papa meninggal, apa yang sudah diomongkan oleh papa, rumah ini buat siapa, asisten yang merawat papa sejak papa kecil, yang tahu. Manggil. Telepon. Coba. Aku yang telepon ya. Iya sayang. Lu habis Siapa Gojek namanya? handphone. Iya, langsung datang. Siapa namanya? Kimo. Telepon. Awas ya. Pasti saya. Pasti gua. Halo Kimau. Kimau inget gak sama aku, istrinya Mas Surya? Iya bener yang cantik itu. Iya bener. Iya emang bukan kayak istrinya Pak Akbar. Bentar ya, Pak Surya mau ngomong ya. Boleh minjem gak handphonenya? Jangan malu-maluin dong. Surya speaking. Wow. Pak Kimau, saya ada keperluan. Pak Kimau bisa mampir ke rumah yang ditinggalin Bapak?
Ini ada 2 orang yang nggak tahu diri yang tiba-tiba mau ngambil rumah dia. Saya sudah coba acuhkan, tapi apa daya? Apa lo nempel-nempel? Suruh datang Jadi sini. suruh datang aja. Datang, Biar duduk Persoalannya permasalahannya gimana itu yang terjadi? selesai. Rumah ini buat siapa? Ya. Ya kan? Dibilangin buat kita nggak percaya. Buat saya apa buktinya? Sertifikat siapa yang bawa? Hah? Kamu yang Siapa? bawa? Saya nanya siapa? Saya pikir kamu yang bawa. Bentar, dia kan ngerawat papa sejak kecil ya? Iya. Kok dia lebih muda? Makanya. Dia nggak tua-tua. Dia matinya bayi kali. Ngapain pala lu tak-cak. HP saya anget dah. Ya kan dari tadi dipakai telepon. Pak Kimoy. Apa kabar Pak Kimoy? Iya. Pakai mau. Ingat kan? Sepertinya ada yang penting. Terus suaranya langsung berubah sama kakek-kakek jangan rumah tua. Pak, Iya, coba di Mas. sebelah sana Pak, menengahi antara... Gini. Biasa ada orang-orang yang film-film horor tuh biasanya. Nih. Jadi gini Pak Lu Kimoy. kenapa goyang-goyang habis dimasukin koin lu? Pak Kimoy. Mohon maaf kita baru sempat karena kesibukan kita datang ke sini. Iya, dan Ini kan Bapak sudah nggak ada. Dan kita mau nanya ini rumah ini sebenarnya diwasiatkan untuk siapa? Ya. Aduh, jadi begini. Lebay. Gitu. Jadi gimana? Sebelum bapak kalian meninggal, dia itu masih hidup. Ya iya. Ya iyalah. Belum selesai. Dan semasa dia hidup, dia sudah mulai terlihat sakit-sakitan. Iya. Iya, udah tahu juga. Dia berpesan seperti ini. Gimana? Kamu adalah orang kepercayaan saya, Kimau Ganteng. Nggak mungkin. Mungkin ada Mungkin gantengnya. banget. Mungkin. Soalnya Jangan kan nggak ada ditambahin. ganteng-gantengnya jadi jangan nambah-nambahin. Pak jangan diedit dong. Jangan dong. Kasih tahu yang bener Yang aja. pas, Bapak. Pas. Wasiatnya gimana? Jangan ngaku-ngaku. Akbar aja nggak pernah dibilang ganteng sama bapak saya. Nah, tuh gimana yang pas? Saya akan mewariskan rumah ini kepada... Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Enggak, ada siapa? Kepada meninggal, saya bawa akhirnya ke rumah sakit. Terakhir kata-katanya rumah ini akan saya wariskan ke... Masa iya pesannya tanggung-tanggung gitu? Seperti itu. Pasti papa mau bilang kepada kakak Surya. Kakak Surya. Karena apa? Nggak bisa. Kamu jangan mengklaim itu kakak Surya. Tapi nggak benar. Siapa tahu Akbar. Bisa. Mana ada Akbar nama lu Akbar? Paksa-paksain lah. Enggak, aku Jangan, tahu. jangan Iya. Ya. Siapa tahu? Kah. Mana? Apa Kan urusan? ada K-nya. Nama saya ada K-nya. Aku juga ada K-nya. Karina. Nah, ini lebih masuk akal. Nggak bisa, nggak buat bisa. buat Saya juga ada K-nya. Iya, saya juga ada K-nya. Mungkin Bapak juga nggak ada. bisa menyebut Ada. huruf. Ada? Nggak ada. Nama saya Suryak. Nggak ada. K dari mana? Jangan mengaku. Pasti kami berdua yang mendapatkan itu. Ya. Enggak. Pasti Karina. Karina. Mungkin Bapak menitipkan sesuatu lain selain pesan itu? Yang lebih paham adalah pengacara almarhum Oh, pengacara. yang bernama Pak Lontong. Telepon. Telepon Pak Lontong. Telepon Pak Lontong. Itu panggil. Kenapa nyuruh gua nggak punya pulsa lu? Nggak punya handphone. Ini pasti orang-orang yang kalau nyusahin tetangganya di malam-malam. Iya, iya. Pak Akbar ada telepon dari kampung. Handphonenya. Tahu aja lu sur. Nitip ya. Handphonenya Ya. dijual buat beli token listrik. Halo, Surya speaking. Ya, Bapak Lontong. Iya Pak, kami mohon kehadirannya Bapak di sini untuk menyelesaikan masalah sengketa rumah peninggalan Bapak saya Pak. Iya. Bisa Bapak kesini Kalau sekarang? ngomong kayak orang bener. Iya. Dia kalau ngomong kayak orang bener. Itu kan kerja customer service. Terima kasih. Nanti Pak Lontong yang akan menjelaskan duduk permasalahannya. Pengacara! Nah nih, pengacara! Pengacara diteriakin, untung saya pas lewat. Untung saya pas lewat. Terus ngapain Bapak lewat? Langsung Kalau nggak lewat, kalau nggak lewat. Kalau saya nggak lewat teriak gimana bisa denger? Emang Bapak kan somai. Banyak
Kan ditelepon tadi. Klien-klien yang Aduh. Gimana? banyak klien-klien yang harus Kalau Ini satu ngomong, doang. Cuma satu sampai sini kali. Nih. banyak lupa pakai aja. Pak, ini adalah Gini, jelaskan. pengacara Pak kesayangan. Kimau, Iya Pak Lontong, ini adalah kedua anaknya. ini bener Pak Kimau? Iya. Dari dulu nggak berubah. Nah iya, kalau nggak berubah itu nggak kaget. Iya Pak. Kalau nggak berubah ngapain kaget? Kan nggak ada perbedaan, berarti ya langsung Pak Kimo. Oh iya ya. Gimana sih? Kecuali Oh Pangling. jadi Pak Kimau. Pak kasih tahu Pak. Ini Sehat. Nih, adalah gimana kedua- permasalahannya? kedua putra. Ini kan rumahnya Bapak. Almarhum Bapak. Iya, saya tahu saya pengacaranya. Nah ini gimana Pak Bapak? Apakah Bapak saya menitipkan sesuatu untuk kita berdua? Untuk kami berempat. Jadi begini. Ini punya saya. Ya Bapak kan masih muda. Bapak masih muda. Jadi gimana? Gimana? Ini yang Ini ada tiker lesehan nggak sih enaknya? Gimana? ini anak yang pertama mana? Saya Pak. Ini. Oh ini Mas Surya. Ya. Iya. Oh selama ini saya baru dengar namanya, belum pernah ketemu orangnya. Oh iya. Kalau saya Anak keduanya. anak kedua. Bungsu. Oh ini anak Tabah. adiknya Pak Surya. Adiknya. Ah gini kalau ini saya nggak pernah dengar suaranya tapi nggak pernah lihat orangnya juga. Dengan suaranya. Tapi mungkin Bapak almarhum Bapak pernah cerita gitu Atau ada ke surat Bapak. wasiat Pak. Ini Dorong. Ya. Ini istrinya. Iya Pak. Iya. Mesra banget, serasi. Namanya jodoh tuh biasanya coba ngadep ke sana. Coba ibu ngadep sana. Loh mirip. Mirip. Semua belakang kepala orang mirip Pak. Kepala orang kan mirip Enggak, Pak. maksudnya Astagfirullahaladzim. noleh aja mirip gitu. Iya. Noleh aja mirip itu jodoh. Nentuin mirip dari tengkok tuh gimana sih? Saya kan pengacara, punya cara Iya, tersendiri. iya, iya. Kelapa mirip. Jadi gimana Pak surat wasiatnya Pak? Nih, saya menyimpan surat wasiat dari bapak kalian. Iya. Di, bentar. Ini cover siapa? Yang nenteng Bapak yang nenteng. Iya. Bapak Yang nenteng kan Bapak. Makanya, makanya saya tanya, saya jalan kemana-mana tadi saya bawa, takutnya koper orang kan, pikirannya Allah. Ini koper saya kan? Iya. Berarti aman. Ada nggak Pak suratnya Pak? Bentar, saya cari. Oh isinya baju. Kok isinya baju gitu sih, Pak? Pak diusir istri Bapak Pak. kabur atau gimana Bukan, saya kan kalau pas ada sidang mendadak atau klien kan saya harus ganti baju. Kalau iya. Ya udah suratnya mana Pak? Hah? Mana Sebentar. suratnya? Nggak ada lagi. Nggak ada. Tenang, saya cari kok nggak. Wasiat Bapak. Iya, saya nggak terlalu penting sih, makanya saya kata-kata penting Pak. Ini penting buat kami. Itu surat penting Pak. surat wasiat itu penting buat Anda, buat saya kan nggak penting-penting amat. Tapi kan Bapak dikasih pesan menyimpan surat wasiat itu. Ya. Tapi Bapak gimana sih? Kok Jadi nggak- biar nggak permasalahannya menghargai? antara mereka adik Ya, ya. kakak itu tuh selesai gitu loh Pak. Di kepada siapa rumah ini diserahkan? Saya ini mohon maaf, suratnya mungkin ketinggalan di rumah ya. Ya. Rumah saya juga di mana ya? Di mana? Saking banyak. Maksudnya saya taruh rumah saya yang mana? Rumah saya kan banyak. Saya nyimpennya di mana-mana kan lupa. Tapi saya ingat betul kok isi suratnya. Apa isinya? Oke, oke. Ya. Jadi gini, Suratnya apa? Pak. Bapak Anda itu waktu itu surat wasiat ini saya tulis Iya. dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Iya. Apabila suatu saat nanti saya sudah berpulang, Iya. Ya. maka rumah dengan alamat yang seperti di sini Iya. akan saya serahkan kepada Bapak mainan gitu kan? Tuh kan? Ini tadi mainan kita loh. Iya. Itu kan. Masa iya? Kan kekekeknya itu waktu mau meninggal. Masa dia nulis juga kekekek. saya itu yang nulis surat wasiatnya. Saya nulis surat wasiat itu waktu sehat ya. Ini saya kasih tahu ya, saya sebagai pengacara itu saya nulis sebagai kuasa hukum dari bapak kalian. Iya. Saya yang nulis suratnya, bapak Anda kan yang mendikte, yang menyampaikan. Iya. Nah pas sampai kepada bapak kalian pergi. Terus saya tunggu kan pulangnya kan. Saya udah meninggal. Ya waktu itu belum. Oh iya. Waktu nulis surat wasiat itu belum meninggal. Tapi kalau sudah kekekek. Kronologisnya gimana? Coba tulis ini surat, terus cabut gitu. Iya. Ngapain? Sebentar saya pergi. Masa saya tulis sebentar saya pergi kan enggak? Iya. Bapak saya tunggu. Nah, itulah yang terjadi. Pas balik, Saya tunggu ternyata bapak kalian pulang tinggal nama.
Karena ketika bapak kalian berangkat, itu nggak bawa nama. Jadi namanya tinggalan. Ya, Pak ya. Oh, security. Balik dilanjutkan. Lanjut. Iya lanjut. Rumah ini saya serahkan kepada, jelas sekali saya ingat namanya. Iya. Siapa? Kimau. Kok diserahkan ke Kimo? Alasannya apa? Alasannya apa, Waktu Kak? itu saya juga sempat bertanya, kenapa diserahkan kepada Kimau bukan anak-anaknya? Iya Bapak kalian mengatakan, walaupun itu tidak tertulis tapi disampaikan pada saya. Apa? Tapi tetap saya catat. Maksudnya kenapa saya menyerahkan kepada Kimau? Karena Kimau lah yang merawat saya sampai menjelang saya tua dan meninggal. Kedua anak saya sudah tidak peduli lagi dengan saya. Itulah pesan Bapak. Nggak mungkin, Pak. Masa Bapak kita ngewarisin rumahnya sama bukan anaknya? Nggak bisa dong kayak gitu. Tapi kan waktu ayah mau pergi kita seribet ngerawat dia, nggak mungkin dong. Ah, tidak. Kalian Nggak salah. bisa Yang dong. kalian rawat itu aku. Bapakmu. Berarti diserahkan ke Kimo? Kimau. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Mas Kimau ya? Berarti Anda yang berhak mendapatkan ini. Tapi surat itu belum selesai. Ya? Halaman keduanya. Oh iya. Ada halaman kedua. Wah, bilang. Masih ada. Wasiatnya 2 lembar. Sampai kekek lagi awasnya. Enggak, ini ada halaman 2. Halaman pertama rumah buat saya. Ya, halaman pertama. Tadi rumah buat Kimo. Tulisannya rumah saya serahkan pada saudara Itu Kimau. halaman pertama. Saya halaman keduanya. Tetapi Ya. rumah ini saya serahkan beserta apa yang ada di seluruh ada di dalamnya dan urusan-urusan yang berkaitan dengan rumah ini. Jadi rumah ini adalah rumah dengan cicilan selama 20 tahun baru dibayar 1 bulan. Jadi ada tanggungan 19 tahun 11 bulan lagi untuk dilunasi. Berarti Mas Kimau harus melunasi semua cicilan 19 tahun 11 bulan.